Pasca Kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat tahun 1949, tidak berarti persoalan selesai. Hal itu ditandai dengan munculnya gerakan separatis di beberapa daerah yang ingin memisahkan diri dari Republik Indonesia Serikat. Pada tanggal 25 April tahun 1950, muncul gerakan separatis yang dipelopori Christian Robert Stephen Soumokil dengan memproklamirkan berdirinya Negara Republik Maluku Selatan, RMS. Soumokil menyatakan bahwa Maluku berdiri sendiri, lepas dari Republik Indonesia Serikat maupun Negara Indonesia Timur. Karena Maluku bagian dari wilayah Republik Indonesia Serikat, Soekarno selaku Presiden RIS bertanggung jawab menyelamatkan rakyat dan wilayahnya. Pada awalnya, pemerintah Indonesia masih memberikan kesempatan kepada Soumokil agar masalah bisa diselesaikan secara damai, namun Soumokil menolak mentah. Akhirnya pemerintah Indonesia harus mengambil langkah tegas. Dengan operasi militer, tentara Indonesia yang baru saja bermain api dengan tentara Kenil di Makassar, kini siap bermain dalam palagan yang lebih besar. Sebelum melangkah lebih jauh, siapakah sebenarnya Soumokil? Christian Robert Stephen Soumokil, nama populer Soumokil, lahir di Surabaya, Jawa Timur, pada tanggal 13 Oktober tahun 1905. Ayahnya bernama Amelius Thomas Soumokil, pegawai kantor pos di Surabaya, dan ibunya bernama Augusta Francia van der Heijden. Setelah tamat HBS di Surabaya, Soumokil melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Leiden, Belanda, dan lulus tahun 1934. Sejak masa-masa kuliahnya di Leiden, Soumokil menunjukkan diri sebagai warga negara Belanda yang baik. Selama di Belanda, Soumokil pernah ikut wajib militer Belanda yang sifatnya sementara. Dia ditempatkan dalam artileri Medan. Sekembalinya ke Indonesia, Soumokil menjadi jaksa Hindia Belanda. Ketika Jepang menduduki Indonesia, Soumokil tetap setia kepada Belanda, sehingga ia ditawan oleh Jepang dan menjadi penghuni kamp interniran bersama warga Belanda lainnya. Tak lama kemudian, tentara Jepang membawa Soumokil dalam kerja paksa, membuat jalan kereta api di Thailand. Setelah Jepang kalah, Soumokil kembali ke Indonesia, kemudian menjadi Menteri Jaksa Agung di negara Indonesia Timur dalam tahun 1946 sampai tahun 1950. Soumokil adalah sosok jaksa yang mengeksekusi mati Walter Mongisidi. Lantas, ketika Soumokil bersama pasukan Kenil yang pro-Belanda mendirikan negara Republik Maluku Selatan, akhirnya ia juga harus menjalani eksekusi mati. Pada waktu menjadi jaksa agung di negara Indonesia Timur, Soumokil berhasil mempengaruhi Andi Aziz melakukan pemberontakan di Makassar yang didukung tentara Kenil. Namun ketika Andi Aziz menyerahkan diri kepada tentara APRIS, Soumokil melarikan diri. Pada tanggal 18 April tahun 1950, Soumokil meninggalkan kota Makassar menuju Manado dengan menumpang pesawat bomber milik militer Belanda. Setibanya di Manado, Soumokil melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh-tokoh setempat, lantas mempengaruhi melakukan gerakan seperti di Makassar, namun tidak mendapat tanggapan. Karena tidak mendapat tanggapan, Soumokil melanjutkan perjalanan menuju kota Ambon, dan mendarat sore harinya di lapangan terbang Laha, sekarang Bandar Udara Patimura. Sebagai jaksa agung, Soumokil meninggalkan tugas tanpa sepengetahuan pemerintah negara Indonesia Timur, sehingga pada tanggal 22 April tahun 1950, ia dipecat dari jabatannya, dengan alasan meninggalkan tugas secara diam-diam tanpa izin, dan melakukan kegiatan yang mencurigakan. Sejak itu, untuk memperoleh dukungan,
Soumokil aktif melakukan propaganda di wilayah Maluku Selatan. Soumokil menerangkan bahwa ia mendapatkan dokumen tentang kekejaman tentara APRIS terhadap orang-orang Maluku di Makassar, Manado dan tempat lainnya. Dalam upaya menghasut warga Maluku, Soumokil menerangkan salah satu cara orang Maluku agar bebas dan terhindar dari kekejaman tentara Indonesia, yakni dengan mendirikan negara sendiri. Berkat propaganda yang dilakukan dengan cermat, baik melalui surat kabar, maupun melalui pertemuan dan rapat-rapat, Soumokil berhasil menghasut beberapa tokoh Maluku, di antaranya Dr. Insinyur Manusama, seorang guru di Maluku, lulusan Teknik Hoge School TY Bandung, tahun 1940, sekarang Institut Teknologi Bandung. Tak hanya itu, Soumokil juga secara masif dan berhasil mempengaruhi tentara Kenil dari warga pribumi Maluku untuk melawan tentara Indonesia, APRIS. Setelah merasa perencanaan cukup matang dan didukung tentara Kenil, Soumokil dan kawan-kawan menentukan waktu yang tepat untuk melakukan gerakan besar, yakni mengumumkan proklamasi pendirian Negara Republik Maluku Selatan, RMS. Pada sore hari, tanggal 25 April tahun 1950, bertempat di Gedung Batu Gajah, Ambon, sekarang markas Kodam 15 Patimura, Soumokil dan kawan-kawan mengambil alih pemerintahan dan memaksa aparat pemerintahan setempat turut hadir dalam pembacaan proklamasi. Adapun teks proklamasi Republik Maluku Selatan berbunyi, Proklamasi Kemerdekaan Maluku Selatan memenuhi kemauan yang sungguh, tuntutan dan desakan rakyat Maluku Selatan. Maka dengan ini proklamir kemerdekaan Maluku Selatan de facto dan de jure, yang berbentuk republik lepas daripada segala perhubungan ketatanegaraan negara Indonesia Timur dan Republik Indonesia Serikat, beralasan negara Indonesia Timur sudah tidak sanggup mempertahankan kedudukannya sebagai negara bagian, selaras dengan peraturan-peraturan Muktamar dan Pasar yang masih syah berlaku. Juga sesuai dengan keputusan Dewan Maluku Selatan tanggal 11 Maret 1947, sedang Republik Indonesia Serikat sudah bertentangan dengan keputusan Konferensi Meja Bundar dan undangan-undangan dasarnya sendiri. Ambon 25 April 1950, pemerintah Maluku Selatan Y.H. Manhutu A. Werisson. Onafhankelijkheidsverklaring Zuid-Molukken. Ter voldoening aan de waarachtige wil, eis en aandrang van het volk der Zuid-Molukken, proclameren wij hierbij de onafhankelijkheid de facto en de jure. De Zuid-Molukken als een republiek, los van elke staatkundige betrekking met de staat Oost-Indonesië en de Verenigde Staten van Indonesië, op grond van het feit dat de deelstaat Oost-Indonesië niet in staat is als deelstaat te handhaven. Ambon 25 april 1950 was getekend de regering van de Zuid-Molukken, J.H. Manhutu A. Werisson. Sekali proklamasi, tetap proklamasi, Mina! Sehari setelah mencetuskan proklamasi, pemerintah Republik Maluku Selatan, RMS, kemudian melakukan perekrutan pada pemuda-pemuda sebagai sukarelawan mempertahankan wilayah Republik Maluku Selatan. Setelah itu membentuk kabinet pemerintahan RMS. Rapat pembentukan kabinet dipimpin oleh Presiden RMS, Johannes Hermanus Manhutu, dan Albert Y. Rizal sebagai Perdana Menteri. Kemudian Menteri Dalam Negeri oleh Daniel Johannes Gaspers, Menteri Keuangan oleh Yohanes Benyamin Patirajawane, Menteri Luar Negeri dijabat oleh Soumokil, Menteri Pendidikan oleh Yohanes Alvarez Manusama. Sementara, Menteri Lalu Lintas dipegang oleh Frederick Hendrik Peter. Kemudian Panglima Tentara RMS dipegang oleh Dance Jacob Samson. Selanjutnya, Kepala Staf Angkatan Perang RMS dijabat oleh Thomas Nusi,
dan sejumlah departemen lainnya seperti Departemen Kesehatan, Sosial, Perekonomian, Sandang Pangan, Kehakiman, Penerangan, dan Pertahanan. Namun tak lama kemudian, pada tanggal 3 Mei tahun 1950, Soumokil menggantikan Johannes Hermanus Manuhutu sebagai Presiden RMS hingga tanggal 12 April tahun 1966. Gerakan separatis RMS menimbulkan gangguan keamanan di dalam negeri, tidak saja mengancam keamanan dan keselamatan negara tetapi juga terhadap keselamatan masyarakat. Atas desakan rakyat Maluku pada khususnya, pemerintah Indonesia mulai merancang misi untuk menyelesaikan peristiwa di Maluku. Setelah melalui pertimbangan yang mendalam, pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah RMS. Langkah pertama dengan melakukan perundingan damai. Mengingat rakyat Maluku adalah bangsa Indonesia juga, pemerintah berusaha untuk menghindari jatuhnya korban jiwa. Oleh sebab itu, pada tanggal 27 April tahun 1950, pemerintah Indonesia mengirim misi ke Maluku Selatan, diketuai oleh Dr. Leimena, didampingi oleh Insinyur Putuhena, Pelupesi, dan Dr. Rehata. Pada tanggal 28 April tahun 1950, Dr. Leimena mengirim seruan damai kepada pemimpin RMS. Kemudian ia bersama tim berangkat menuju Ambon dengan kapal Hang Tuah, dan tiba pada tanggal 1 Mei tahun 1950. Dalam seruan itu, Leimena berharap pemimpin RMS datang menemuinya di kapal Hang Tuah untuk berunding secara damai. Namun sayang, seruan damai itu ditolak pihak RMS. Mendengar kabar gagalnya misi perdamaian itu, sejumlah organisasi rakyat dan pemerintah Indonesia sangat kecewa, sebab pemerintah Indonesia tidak ingin masalah Maluku diselesaikan dengan pertumpahan darah. Namun karena upaya diplomasi damai mengalami kegagalan, akhirnya memaksa pemerintah Indonesia mengambil tindakan pamungkas. Sementara itu, sejak tanggal 15 April tahun 1950, Kolonel Kawilarang diangkat sebagai Panglima Tentara Teritorium 7 Indonesia Timur. Wilayah teritorialnya termasuk Kepulauan Maluku. Kawilarang menghadapi dua tanggung jawab besar, persoalan pemberontakan Kenil di Makassar yang dipimpin Andi Aziz, dan separatis di Maluku Selatan. Sebenarnya masalah Maluku Selatan merupakan rentetan peristiwa Makassar, semuanya didalangi oleh Soumokil. Kendati Andi Aziz telah menyerahkan diri, namun kontak senjata dengan sisa-sisa pendukungnya dari kalangan tentara Kenil masih sering terjadi. Kota Makassar belum benar-benar kondusif. Namun masalah RMS tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah Indonesia kembali mempercayakan Kolonel Kawilarang sebagai Panglima Operasi, menyusun langkah-langkah untuk menumpas RMS. Untuk tugas komando diserahkan kepada Letnan Kolonel Slamet Riyadi. Untuk menyelesaikan masalah RMS, tidak bisa dipandang ringan, karena pasukan RMS terdiri dari beberapa anggota Baret Merah dan Baret Hijau Kenil, yang profesional dan terlatih dalam bidang kemiliteran. Untuk penumpasan RMS, dibagi dalam 3 grup diantaranya. Grup 1, dikomandoi Mayor Ahmad Wiranata Kusuma. Dalam grup ini melibatkan Batalion 3 Mei dipimpin oleh Mayor Alex Mengko. Batalion Lukas dipimpin Kapten Lukas Kastarjo, Batalion Patimura dipimpin Letnan Nusi, dan Batalion Poniman dipimpin Kapten Poniman. Kemudian, Grup 2, dikomandoi Letnan Kolonel Slamet Riyadi, terdiri dari Batalion Worang, yang dipimpin oleh Mayor Worang, Batalion Klaport dipimpin oleh Kapten Erwin Klaport, Batalion Mahmud dipimpin oleh Kapten Mahmud Pasa, Batalion Suraji, pimpinan Mayor Suraji, Batalion Pelupesi, dipimpin Mayor Pelupesi, Kavaleri Tank, dipimpin oleh Kapten Klis.
Selanjutnya, Grup 3, dikomandoi Mayor Surjo Subandrio, terdiri dari Batalion Tengkorak Putih, dipimpin Mayor Suryo Subandrio. Batalion 352 Gajah Merah, dipimpin oleh Mayor Suraji. Batalion Sutarno, dipimpin oleh Mayor Sutarno. Detasemen FA, dipimpin oleh Kapten FA. Batalion Banteng Merah, dipimpin oleh Mayor Yusmin, didukung oleh Detasemen Artileri Medan, Skuadron Panzer, dan Zeni Pionir. Dari Angkatan Laut Indonesia, dipimpin oleh Laksamana John Lee, dengan melibatkan beberapa kapal diantaranya, KRI Pati Unus, KRI Raja Wali, KRI Hang Tuah, KRI Banteng, KRI Namlea, KRI Anggang, KRI Andres, KRI Amahai, KRI Piru, kapal pendarat tank, dan 3 buah kapal KPM, yaitu KPM Waikelo, KPM Waingapu, dan KPM Waibalong. Dari Angkatan Udara Indonesia, antara lain pesawat bomber B-25, dengan pilot Mayor Nordraven, dan Letnan Ismail, serta 2 buah pesawat Catalina. Sementara itu, pasukan anti-gerilya, melibatkan 2 batalion, yaitu Batalion Matalata, dipimpin oleh Mayor Andi Matalata, dan Batalion Rifai, dipimpin oleh Mayor Rifai. Itulah kekuatan yang dipersiapkan untuk menumpas RMS. Pada Juli tahun 1950, Panglima Kawilarang mengeluarkan surat instruksi dan menyatakan wilayah Maluku menjadi daerah tertutup dari laut, darat, dan udara. Selanjutnya, memblokade Maluku lewat laut dengan mengerahkan KRI Korvet Raja Wali, KRI Korvet Pati Unus, dan KRI Korvet Hang Tuah. Untuk menumpas separatis Republik Maluku Selatan, Panglima TT7 Indonesia Timur menerapkan satu komando operasi militer yang disebut Kompas Malsel atau Komando Pasukan Maluku Selatan. Dengan Komando Pasukan Maluku Selatan, menjadi sumbu api yang menandakan palagan besar akan menyala, dengan sasaran merebut Pulau Buru, Pulau Seram, Pulau Ambon, dan Pulau Lease dari tangan RMS. Berdasarkan perintah operasi, pada tanggal 13 Juli tahun 1950, tentara Indonesia mulai bergerak untuk merebut Pulau Buru. Untuk merebut kembali pulau penghasil tanaman kayu putih terbesar di Indonesia ini, Angkatan Darat melibatkan Batalion Patimura dipimpin Mayor Pelupesi, Batalion 352 dipimpin Mayor Suraji, dan Batalion 3 Mei dipimpin Mayor Mengko. Sementara Angkatan Laut melibatkan KRI Pati Unus, KRI Hang Tuah, dan KRI Banteng, serta sejumlah kapal angkut seperti KM Waikelo dan KM General Van Geen. Pada tanggal 14 Juli tahun 1950 sekira jam 6 pagi, tentara Indonesia berhasil mendarat di Pantai Lala Ubun, sebelah utara Namlea, pendaratan pertama Batalion Patimura, disusul Batalion 352, kemudian Batalion 3 Mei. Pendaratan pasukan tidak mendapat perlawanan dari pihak musuh. Pasukan Indonesia terus bergerak menuju kota Namlea. Pada tanggal 16 Juli tahun 1950 sekira jam 5 pagi, dengan menerobos alang-alang dan hutan kayu putih, pasukan darat Indonesia menyerbu kota Namlea. Kendati tentara RMS melakukan perlawanan, namun dapat dipukul mundur. Bahkan tentara Indonesia berhasil menangkap Sersan Lestaluhu, komandan pasukan RMS di Namlea. Untuk menyelamatkan diri, pasukan RMS lari pontang-panting menuju pantai, untuk kabur dengan perahunya. Tapi sayang dicegat oleh kapal tempur Indonesia, entah bagaimana nasibnya. Pada jam 7 pagi, seluruh Namlea sudah berhasil dibebaskan oleh pasukan Indonesia. Meski demikian harus diakui, tentara RMS merupakan tentara kenil yang cukup terlatih dan menguasai medan.
Selama pertempuran di Pulau Buru ini, tercatat 61 prajurit Indonesia gugur. Setelah Pulau Buru berhasil dibebaskan dari tangan RMS, target berikutnya merebut Pulau Seram, di sebelah utara Pulau Ambon. Operasi pembebasan Pulau Seram dari penguasaan RMS disebut Operasi Fajar. Panglima TT7 Indonesia Timur Kolonel Kawilarang kembali mengeluarkan surat perintah operasi. Perintah operasi ini ditindaklanjuti Letnan Kolonel Slamet Riyadi sebagai Komandan Operasi Pasukan. Dalam usaha merebut Pulau Seram turut serta Panglima Komando Operasi Kolonel Kawilarang bersama Panglima Operasi Kompas Maluku Selatan Letnan Kolonel Slamet Riyadi. Sesuai dengan perintah operasi, pada tanggal 21 Juli tahun 1950, sekira jam 6 sore, pasukan meninggalkan Namlea, Pulau Buru dan bergerak ke Pulau Seram. Pasukan Indonesia yang akan mendarat pertama di Pulau Seram adalah Batalion 3 Mei yang dipimpin oleh Mayor Alex Mengko, dengan sasaran utama merebut Kota Piru. Kemudian menyusul Batalion 352 Gajah Merah pimpinan Mayor Suraji. Untuk mengamankan pendaratan, pasukan dilindungi KRI Pati Unus dan KRI Raja Wali. Sebelum matahari terbit, pasukan mulai melakukan pendaratan di Teluk Piru. Batalion 3 Mei dari arah kiri, dan Batalion 352 mendarat di arah kanan. Setelah pendaratan, pasukan bergerak ke Kampung Telaga sekitar 14 km dari Kota Piru. Sebelum menyerbu ke Kota Piru, terlebih dahulu mengutus Letnan Satulangi, Sersan Daud Lestiluhu dan Sersan Kaicili berangkat ke Kota Piru untuk berunding tentara Kenil yang bergabung dengan RMS agar menyerah. Sersan Daud Lestaluhu merupakan tentara Kenil Baret Hijau dan menjadi komandan tentara RMS di Namlea, Pulau Buru. Namun ia ditawan oleh tentara Indonesia ketika menyerbu pulau itu. Bahkan Sersan Daud Lestaluhu banyak teman seperjuangannya di Batalion 3 Mei, sewaktu di Manado. Batalion 3 Mei terbentuk pada tanggal 3 Mei tahun 1950. Di Manado, anggotanya merupakan bekas tentara Kenil yang memilih bergabung dengan Indonesia. Pada tanggal 22 Juli tahun 1950, sekira jam 5 sore, pasukan Indonesia sudah berada sekitar 1 km dari Kota Piru, dan langsung membentuk formasi untuk melakukan penyerbuan. Tepat jam 6 sore, pasukan Indonesia menyerbu Kota Piru. Tentara RMS melawan. Pasukan Indonesia terus maju dan merebut markas tentara RMS di Kota Piru. Ternyata Letnan Satulangi, Sersan Daud Lestiluhu dan Sersan Kaicili sudah menjadi mayat mengenaskan. Mereka bertiga dihabisi oleh tentara Kenil temannya sendiri yang bergabung dengan RMS. Setelah membunuh mereka melarikan diri masuk hutan, lantas diburu oleh Batalion 3 Mei dan tentara Kenil yang mendukung RMS itu. Sebagian juga dihabisi oleh pasukan Batalion 3 Mei, pimpinan Mayor Alex Mengko. Pada tanggal 22 Juli tahun 1950, sekira jam 7 malam, Kota Piru yang merupakan ibu kota Kabupaten Seram bagian barat itu, dikuasai sepenuhnya oleh pasukan Indonesia. Setelah berhasil merebut Pulau Seram dari penguasaan RMS, sasaran berikutnya adalah merebut Pulau Ambon. Pulau Ambon merupakan pusat pertahanan RMS, yang memiliki kekuatan tentara berjumlah banyak, berasal dari tentara Kenil. Meski begitu, tentara Indonesia tak surut hanya karena gelombang. Berdasarkan surat perintah Panglima Kawilarang, operasi militer untuk merebut Pulau Ambon diberi nama Serangan Umum Senopati, dengan sasaran utama menghancurkan pusat pertahanan RMS di pulau yang berjuluk Ambon Manise itu. Dalam operasi militer untuk merebut Pulau Ambon dari tangan RMS, Indonesia melibatkan kekuatan angkatan darat, laut, dan udara.
Angkatan Darat melibatkan beberapa batalion diantaranya, Batalion 352 Gajah Merah dipimpin Mayor Suraji, Batalion 3 Mei dipimpin Mayor Alex Menggo, Batalion Worang dipimpin Mayor Worang, Batalion Banteng Merah dipimpin Mayor Yusmin, Batalion Tengkorak Putih dipimpin Mayor Suryo Subandrio. Kemudian Kompi Pisok dipimpin Letu Kapojos, Kompi Pasukan Terpendam dipimpin Letnan 1 M. Ki Maruape, Komando Treop dipimpin Letu Lumanau, serta staf Deking dipimpin Letnan 2 Sumardi. Kemudian Angkatan Laut Indonesia melibatkan KRI Pati Unus, KRI Raja Wali, KRI Hang Tuah, KRI Banteng, KRI Namlea, KRI Andres, KRI Amahai, KRI Piru, didukung sebanyak 10 kapal pendarat, dan 3 KPM yaitu KPM Waikelo, KPM Waingapu, dan KPM Waibalong. Sementara Angkatan Udara Indonesia mengerahkan 2 buah bomber B-25 dan 2 buah Catalina. Operasi Senopati pertama, pasukan Indonesia mulai mendarat di Hitulama dan Tulehu, sebelah utara kota Ambon, pada tanggal 28 September tahun 1950. Pendaratan di Hitulama diawali Batalion Banteng Merah, sementara pendaratan di Tulehu dilakukan Batalion 3 Mei. Pendaratan di Tulehu ini turut serta Letnan Kolonel Slamet Riyadi dan mendarat di bagian selatan Tulehu, sementara Kolonel Kawilarang bersama Kapten Andi Yusuf, Leo Lapulisa, dan Mustika mendarat di bagian utara Tulehu. Dalam operasi Senopati pertama untuk merebut Pulau Ambon ini, pasukan Indonesia di sektor Tulehu dan Hitu mengalami kesulitan besar, sehingga untuk mencapai kota Ambon sebagai pusat pemerintahan RMS, mengalami kegagalan. Pasukan Indonesia dipukul mundur oleh pasukan RMS di Telaga Kodok dan Waitatiri. Pasukan RMS selalu melakukan penyerangan secara tiba-tiba pada tempat persembunyian yang telah dikuasai. Oleh karena itu, rencana untuk menguasai Pulau Ambon dalam jangka waktu 5 hari tidak berjalan sesuai dengan rencana. Kegagalan pasukan di daerah Waitatiri dan daerah Telaga Kodok merupakan pelajaran yang berharga pasukan Indonesia. Gagalnya gerak operasi Senopati pertama menjadi pengalaman berharga pasukan Indonesia untuk lebih teliti dalam membuat rencana-rencana selanjutnya. Oleh sebab itu, Panglima Operasi Kolonel Kawilarang memutuskan untuk segera membentuk pasukan gabungan yang lebih baik dari sebelumnya. Operasi selanjutnya bernama Operasi Senopati Kedua. Operasi ini dengan tujuan menumpas habis pertahanan pasukan RMS di Pulau Ambon dan Pulau Lease. Dalam operasi Senopati Kedua ini, pasukan dibagi menjadi 3 grup. Grup 1 mendarat di Telaga Kodok, dipimpin Mayor Suryo Subandrio. Dalam grup ini, melibatkan Batalion Banteng Merah, Batalion Tengkorak Putih, dan Batalion Sutarno. Sementara itu, pasukan yang tergabung di grup 2, mendarat di Waitatiri, dipimpin Letkol Slamet Riyadi, dengan melibatkan Batalion Worang, Batalion Klapor, Batalion Mahmud, Kompi Faah, 2 buah artileri, Eskader Panzer, dan pasukan Zeni Pionir. Kemudian, grup 3, mendarat di Pantai Ambon, dipimpin Mayor Ahmad Wiranata Kusuma, melibatkan Batalion 3 Mei, Batalion Siluman, Batalion 1513, serta pasukan Angkatan Laut dan Udara. Pada tanggal 3 November tahun 1950, sesuai rencana, pasukan mulai bergerak ke wilayah masing-masing. Pasukan grup 1 yang dipimpin Mayor Suryo Subandrio bergerak menuju sasaran. Di Telaga Kodok, melalui jalan pintas menerobos belukar, Batalion Banteng Merah dikomandoi Mayor Yusmin menyerang pertahanan pasukan RMS. Pertempuran sengit berlangsung, korban kedua pihak berjatuhan. Namun,
Strategi terencana pasukan Indonesia yang tergabung di grup 1, di bawah komando Suryo Subandrio, akhirnya mampu menguasai Telaga Kodok. Pasukan Batalion Banteng Merah, Batalion Tengkorak Putih dan Batalion Sutarno bertempur mati-matian. Dalam pertempuran di Telaga Kodok ini, pasukan RMS yang masih hidup melarikan diri. Sementara itu, pada hari yang sama, tanggal 3 November tahun 1950, pasukan yang tergabung pada grup 2, yang dikomandoi Letnan Kolonel Slamet Riyadi, prajurit Kompi Fah mulai membuka pendaratan di Toisapu, dekat Batugong. Pada jam 5 sore, pasukan Batalion Worang dan Batalion Mahmud dan Kompi Fah merangsek memasuki pertahanan musuh. Palagan mematikan tak terhindarkan. Ternyata pasukan RMS telah menunggu. Pasukan RMS lebih mengetahui medan pertempuran dan sudah lama mempersiapkan diri. Untuk menghindari korban lebih banyak, pasukan grup 2 melakukan gerak mundur sambil mengatur serangan balik. Untuk itu, Letnan Kolonel Slamet Riyadi merancang serangan baru sambil memperhitungkan segala kemungkinan, mulai dari penyusunan strategi hingga prediksi terhadap kekuatan lawan. Dengan bantuan pasukan pendobrak, panser dan pasukan kavaleri, kekuatan pasukan grup 2 bertambah banyak. Setelah melakukan koordinasi yang matang dengan pimpinan batalion, akhirnya Letnan Kolonel Slamet Riyadi memerintahkan menyerbu pertahanan RMS. Asap mesiu kembali membumbung. Setelah melalui pertempuran dahsyat, pasukan Indonesia yang tergabung di grup 2, pada akhirnya dapat menguasai Waitatiri. Setelah membebaskan Waitatiri, pasukan grup 2 merangsek masuk menuju kota Ambon untuk bergabung grup lainnya. Sementara itu, di hari yang sama, tanggal 3 November tahun 1950, sekira jam 5 pagi, pasukan yang tergabung grup 3 yang dipimpin Mayor Ahmad Wiranata Kusuma telah berhasil masuk di Teluk Ambon. Dari pelabuhan Tulehu dikawal oleh KRI Raja Wali, KRI Pati Unus, dan KRI Banteng. Tembakan-tembakan perlindungan dimulai dari laut dan udara, dengan sasaran sekitar pantai, belakang benteng Victoria, Batu Merah dan daerah-daerah sekitarnya. Setelah itu, pasukan Gropu 3 langsung melakukan pendaratan pertama di sekitar pantai Wainitu. Pendaratan dimulai satu kompi dari Batalion 3 Mei, disusul Batalion Siluman pimpinan Kapten Poniman, dan Batalion 1513, pimpinan Mayor Lukas. Pendaratan selanjutnya adalah pendaratan sisa-sisa pasukan dari Batalion 3 Mei, bersama sejumlah mobil panser lapis baja dari Kesatuan Kavaleri. Pendaratan Batalion 1513 pimpinan Mayor Lukas di Pantai Mardika, kemudian langsung menuju tengah kota Ambon. Kemudian menyusul pendaratan Komando Grup 3, Mayor Ahmad Wiranata Kusuma, langsung mendekati sekitar benteng Victoria. Sementara itu, pasukan Batalion 1513, pimpinan Mayor Lukas yang mendarat di Pelabuhan Mardika, langsung bergerak menyerang ke dalam kota Ambon untuk merebut benteng Victoria. Tak lama kemudian, pasukan dari grup 2 pimpinan Letnan Kolonel Slamet Riyadi tiba di kota Ambon, bergabung untuk melumpuhkan titik pertahanan RMS di kota Ambon. Pada tanggal 4 November tahun 1950, melalui pertempuran yang sengit, pasukan Batalion 1513 pimpinan Mayor Lukas akhirnya berhasil menguasai benteng Victoria. Namun, di luar dugaan, tidak lama kemudian benteng Victoria berhasil direbut kembali oleh tentara RMS. Pasukan RMS yang didukung sejumlah panser tiba-tiba muncul dengan menggunakan pakaian TNI, langsung mengadakan penyerangan ke dalam benteng. Tentara RMS melakukan gerak tipuan dengan memakai seragam tentara Indonesia, sehingga kedatangannya tidak menimbulkan kecurigaan. Pasukan Lukas mengira panser tersebut adalah milik pasukan Indonesia, sehingga tidak memberikan perlawanan.
Akibatnya pasukan Lucas yang baru 2 jam menguasai benteng Victoria, terpaksa menyelamatkan diri. Menyikapi keadaan itu, Letnan Kolonel Slamet Riyadi memberi komando untuk melanjutkan pergerakan ke benteng Victoria. Pasukan panser bergerak perlahan, mulai mendekati benteng Victoria. Letnan Kolonel Slamet Riyadi naik panser, didampingi komandan pasukan lapis baja, Kapten Klis. Sekitar 30 meter dari jalan pertigaan, pasukan langsung disambut dengan tembakan dari pihak musuh, dan sebuah tembakan menghancurkan periskop panser yang dinaiki Letkol Slamet Riyadi. Ketika pasukan panser Indonesia mencoba membalas tembakan tersebut, akan tetapi dicegah oleh Slamet Riyadi, karena ia menyangka pasukan yang ada dalam benteng adalah pasukan Mayor Lucas, dari Batalion 1513. Meskipun Kapten Klis berusaha meyakinkan Letkol Slamet Riyadi, bahwa tembakan itu adalah dari pihak musuh, namun Slamet Riyadi tetap pada keyakinannya. Oleh sebab itu, untuk mengetahui lebih jelas, Letkol Slamet Riyadi langsung membuka kubah panser, dan turun untuk memeriksa situasi tersebut, sambil memperhatikan keadaan. Namun sial, tak lama kemudian, tembakan dari dalam benteng Victoria kembali menyalak, dan mengenai perut Letnan Kolonel Slamet, dan langsung roboh. Melihat keadaan itu, Kapten Klis langsung turun menyelamatkan komandannya, bahkan sambil meringis kesakitan. Letkol Slamet Riyadi masih sempat memerintahkan anak buahnya, agar membalas tembakan ke arah benteng Victoria. Sesaat kemudian, Kapten Klis langsung membawa Letkol Slamet Riyadi ke Batu Merah, untuk selanjutnya dibawa ke Tulehu, untuk mendapatkan perawatan di kapal KMY Balong. Namun karena lukanya sangat parah, akhirnya Letnan Kolonel Slamet Riyadi mengembuskan nafas terakhirnya, pada tanggal 4 November tahun 1950. Kemudian, komando pasukan diambil alih oleh Mayor Lucas, dan melanjutkan pertempuran dengan pihak musuh di benteng Victoria dan daerah lainnya. Akhirnya, pada tanggal 15 November tahun 1950, kota Ambon dapat dikuasai sepenuhnya oleh tentara Indonesia. Berdasarkan data, operasi penumpasan RMS menimbulkan korban yang tidak sedikit di pihak APRIS. Jika direkapitulasi, diperkirakan mencapai 2.165 korban jiwa. Mereka gugur dalam mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia. Setelah berkelana beberapa tahun, hingga pada akhirnya, Christian Robert Stephen Soumokil harus mempertanggungjawabkan tindakannya. Ia dieksekusi mati di Pulau Ubi, Kepulauan Seribu, lepas pantai Teluk Jakarta, pada tanggal 12 April tahun 1966. Namun, lokasi eksekusi dan makam Soumokil masih menimbulkan pro kontra. Pakar sejarah Anhar Gonggong mengatakan, menemukan lokasi makam mantan Presiden Republik Maluku Selatan Soumokil bagaikan mencari jarum dalam jerami. Hal itu disampaikan Anhar Gonggong dalam menanggapi desakan aktivis RMS di Belanda. Mereka menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono waktu itu agar menjelaskan di mana keberadaan makam Soumokil. Menurut Anhar Gonggong, keadaan tahun 1960-an jauh berbeda dengan saat ini. Jangan bayangkan seperti eksekusi terorisme yang disiarkan langsung di televisi. Saat itu, segalanya dilakukan tertutup dan tidak ada yang mempermasalahkan hak asasi manusia.